Oke, selamat datang di channel Farmakosan. Dalam video ini saya akan membahas mengenai penggolongan obat. Dalam penggolongannya, obat digolongkan menjadi 7 golongan berdasarkan kegunaan, cara penggunaan, cara kerja, undang-undang, sumber obat, bentuk sediaan obat, dan proses fisiologi dan biokimia. Kita akan bahas macam-macam golongan obat ini satu persatu. Yang pertama, menurut kegunaan obat. Penggolongan ini dilihat dari fungsi obat tersebut. Di antaranya ada yang untuk menyembuhkan penyakit. Contohnya obat Calpanax. Obat ini berfungsi untuk menghilangkan panu atau jamur yang ada pada kulit. Kemudian obat yang berfungsi untuk mencegah penyakit. Contohnya Atovaquone. Obat ini berfungsi untuk mencegah penyakit malaria. Dan yang terakhir, mendiagnosis penyakit. Contohnya Lopamidol. Obat ini tergolong dalam radiopak atau contrast agent yang digunakan untuk prosedur pemeriksaan laboratorium sinar X. Yang kedua, menurut cara penggunaan. Penggolongan ini didasarkan pada cara pemakaian obat. Apakah ia melalui saluran cerna, yaitu pemakaian dalam, atau tidak melalui saluran cerna, yaitu melalui pemakaian luar. Pemakaian dalam yaitu obat yang dikonsumsi secara peroral atau ditelan, sedangkan pemakaian luar contohnya adalah obat topikal, yaitu obat yang diberikan pada permukaan kulit. Lalu ada juga obat nasal, yaitu obat yang dihirup melalui hidung, dan gargarisme, yaitu obat kumur. Yang ketiga, menurut cara kerja. Penggolongan obat menurut cara kerja dilihat dari reaksi obat pada tubuh. Apakah bekerja secara lokal atau sistemik. Obat yang bekerja secara lokal yaitu obat yang bekerja hanya pada bagian tertentu saja, sedangkan secara sistemik obat didistribusikan ke seluruh tubuh dan melalui beberapa jaringan tubuh. Yang keempat, menurut undang-undang. Menurut undang-undang, obat digolongkan menjadi 5, yaitu ada obat narkotik. Obat narkotik ditandai dengan lambang panah berwarna merah dalam lingkaran putih pada kemasannya. Contoh obatnya yaitu morfin, heroin, dan ganja. Selanjutnya ada obat psikotropika. Contoh obatnya yaitu ekstasi, sabu-sabu, dan amfetamin. Kemudian ada obat keras. Obat keras ditandai dengan lambang huruf K berwarna hitam dalam lingkaran merah pada kemasannya. Contoh obatnya yaitu mefenamat, loperamid, dan amoksisilin. Kemudian ada obat bebas terbatas, ditandai dengan lambang lingkaran berwarna biru pada kemasannya. Contoh obatnya yaitu Decolgen, Neosep, dan Paramex. Dan yang terakhir yaitu obat bebas. Obat ini bisa kita beli dengan bebas tanpa resep dokter, ditandai dengan lingkaran hijau pada kemasannya. Contoh obatnya yaitu paracetamol, vitamin, dan milanta. Yang kelima, menurut sumber obatnya. Penggolongan ini dilihat dari asal-usul obat tersebut. Ada yang berasal dari tanaman, hewan, mineral, sintesis, bahkan ada yang berasal dari mikroba. Obat yang berasal dari tumbuhan, contohnya yaitu kina dan minyak jarak. Berasal dari hewan, contohnya yaitu minyak ikan dan Adepselanae. Obat yang berasal dari mineral, contohnya yaitu ada vaselin. Kemudian obat yang berasal dari sintesis, contohnya yaitu vitamin C, dan obat yang berasal dari mikroba, contohnya adalah antibiotik. Yang keenam, penggolongan obat menurut bentuk sediaan. Ada yang berbentuk padat seperti tablet dan pil, berbentuk setengah padat seperti krim dan gel, berbentuk cair seperti sirup dan obat tetes, dan berbentuk gas seperti spray dan obat lain yang dikonsumsi secara inhalasi atau dihirup. Dan yang terakhir, penggolongan obat menurut proses fisiologi dan biokimia. Yang pertama ada obat farmakodinamik. Obat ini berfungsi mempercepat atau memperlambat proses fisiologi dalam tubuh. Contohnya ada pada obat diuretik. Obat ini dapat menambah kecepatan pembentukan urin. Yang kedua yaitu obat kemoterapeutik. Pasti tidak asing kan dengan istilah ini? Ya, obat kemoterapi adalah obat yang membunuh parasit pada tubuh. Contoh parasitnya yaitu kanker. Kemudian ada obat diagnostik. Obat ini berfungsi untuk membantu mendiagnosis penyakit.
Contohnya yaitu obat barium sulfat untuk membantu mendiagnosis penyakit yang berada pada saluran lambung sampai ke saluran usus.